Bismillahirrahmanirrahim. Fadhil hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sululihi wa furu insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد بن حنبل والجميع الشهادة كل المقدس الأنجيل والتكبير في مقبرة وذاك عبد المجيد الشوجاتي وأحمد بن سعيد الشوجاتي وأبي عبد الحميد الجاتي مدير الكاسم عبد الحميد وكامل بن الحميد وكطافي بن عبد الحميد وعبد الرحمن بن زاهد وعبد القادر بن أحمد بن زيدي وكيشني بن مستهى وكياي أبشري بن عبد الله كياي عبد الله بن نويا وكياي عجدي بن Emah dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu dari beliau. Allah Ta'ala yahmilna bimayatihim wa yamiduna bimadadihim wa fana berukatihim wa anwarihim wa surarihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatiha untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahiran wa batinah. Dan apabila anda dan antara keluarga kita yang sedang sakit, khususnya malam hari ini istrinya Pak jadi sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, syekh wal afiyah, bisa beraktivitas kembali, dijauhkan dari wala wa ta'an. Semoga kita semua yang hajatnya, yang memiliki hajat-hajatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dengan qabul yang baik dunia akhirat kita. Dan semoga apabila kita memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa melunasinya dengan jalan yang Allah ridhai. Dan apabila kita sedang dicoba, diuji oleh Allah, semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dan bisa menjalaninya, menyelesaikannya dengan sesuatu yang baik yang Allah ridhai. Dan apabila kita memiliki usaha, semoga usahanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengembangkan, Allah berkahi, Allah berikan keberkahan setiap tetesan keringat kita dan menjadi wasilah kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keilmu-ilmu yang kita belajar, khususnya ilmu Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai syafaat nanti, penolong di kita yaumul qiyamah. Dan kita ketika dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah bi sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Kemarin kita ada yang kelewat ya, ada makna yang kelewat yang nggak masuk ke rekaman kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum alladzina yang ja'ala, yang mencipta, yang menjadikan. Siapa alladzi ini? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakumul arda firasa, menciptakan kepada kalian al-arda, bumi, firasa, sebagai hamparan, sebagai hamparan tikar lama hala bisata,
yang menjadi apa hal firasa ini menjadi hal bisata seperti hamparan, yuftarasu yang dihamparkan. Jadi yuftarasu yang dihamparkan apa bisata la ghayata fi salabati awil luyunati, yang tidak terlalu di dalam kerasnya atau tidak terlalu di dalam lembeknya. Fala yumkinu istiqraru 'alaiha, fala yumkinu yang tidak memungkinkan al istiqraru mendiaminya, menempatinya 'alaiha di atas ya bumi. Was samaa binaa, was samaa binaa. Masih ini masih kelewat ya. Wasama binaa, dan juga Allah menjadikan langit itu binaa sebagai atap. Kemudian sakfan sebagai atap. Terus wa anzala minas sama'i ma'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, air atau hujan. Fa akhraja bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebab air tersebut min anwa'is samarati, dari bermacam-macam buah-buahan, diskon sebagai rizki lakum untuk kalian semua, bagi kalian semua. Fala taj'alu lillahi. Ini ada yang kelewat? Yang sebelah mananya? Habis rizqa lakum. Oh, ini makna wa ta'lafuna ta'kulunahu wa ta'alafuna bihi dawabu. Oh, ini cuma mana buku? Wa ta'alafu Wa ta'alafuna bihi da'ubukum. berarti ada di antara disko ya? Ta'kulunahu wa ta'lafuna bihi da'ubukum. Karena cetakannya berbeda, ada yang kurang punya saya dalam tafsirnya. Wasama'a bina'a sakfan atau sakfan wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi min awis samarati rizqan lakum ta'kuluna, yang kalian makan hu terhadap rizqa, wa ta'lafuna ini ya, wa ta'lafuna bihi dawabakum wa ta'lafuna, dan memberi makan kalian bihi dengan ya air ya ma', wa ta'lafuna bihi dengan ya air, bihi dengan ya rizq, karena air ya, airnya tadi rizqa berbentuk rizki ya. Wa ta'lafuna ta'kuluna, yang makan kalian hu terhadap rizqa, wa ta'lafuna, dan memberikan makan kalian dabihi dengan ya rizqa dawabakum, terhadap hewan ternak kalian atau hewan tunggangan kalian. Ada yang mengenai tunggangan, ada yang mengenai hewan ternak. Jadi kalian makan itu, kemudian kalian memberi makan terhadap hewan ternak atau hewan tunggangan. Fala taj'alu lillahi, maka jangan kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, andada, sekutu. yakni syuraka, sekutu-sekutu fil ibadati, di dalam beribadah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kita syirik, bersekutu ketika kita beribadah kepada Allah, kepada siapapun. Artinya niatkan kita semua ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala. Wa antum ta'lamu, dan kalian, adapun kalian ta'lamun, memahami, mengetahui, mengerti kalian semua, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-khaliqud, dat yang menciptakan, wala yakhluquna, dan syuraka andada itu, sekutu-sekutu itu
la yakhluquna, dan tidak bisa menciptakan siapa sekutu-sekutu itu, andada, wala yakunu, dan tidak ada siapa sekutu-sekutu itu ilahan Tuhan, illa may yakhluqu, kecuali mandat, kecuali man, siapa zat, yakhluqu, yang menciptakan, siapa man terhadap makhluk. Sekarang lanjut. Wa in kuntum, dan jika kalian, fi raibin, di dalam keraguan, sakin, ragu, mimma, dari sesuatu, maksudnya sesuatu ini adalah Al-Quran ya, isinya mimma ini adalah Al-Quran, mimma, dari sesuatu Al-Quran, nazzalna, yang kami turunkan, maksudnya kami ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku turunkan, ala abdina, atas hambaku, mimma, dari sesuatu, artinya sesuatu itu adalah Al-Quran, nazzalna, yang kami turunkan, ala abdina, atas hambaku. Siapa hambaku yang diturunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadin, nyatanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'ani, dari Al-Quran, dari Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, jika kalian ragu di dalam sesuatu yang telah aku turunkan kepada hambaku minal Qur'an, Al-Quran, annahu, bahwasanya Al-Quran, min indillahi, dari sisi Allah, dari sisi Allah. Kalau kalian ragu, kata Allah, jika kalian ragu terhadap sesuatu yang akan aku turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu datang dariku, apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min misli. Fa'tu, maka buatkanlah atau datangkanlah. Fa'tu, buatlah kalian. Fa'tu, buatlah kalian bisuratin, dengan satu surat, semisal, sebanding, min mislihi, dari seumpama Al-Quran, dari sebanding, sepadan. Misli itu sepadan, sebanding, seumpama, semisal. Jadi Allah di sini adalah nantang ini sebenarnya. Mulai dulu sampai sekarang nantang kepada kita yang orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah
tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, kepada Al-Qur'an. Padahal kita tahu kan, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada yang meragukannya. Orang yang tidak meragukan itu ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin. Siapa yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, kalau kita yang masuk ke situ, ya kita tidak sama sekali meragukan. Tapi kalau orang-orang yang di luar sana ya banyak yang meragukan, ya, mengatakan Al-Quran pembohong, Al-Quran buatannya Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Tapi kalau kita pribadi ya enggak, kita akan selalu percaya bahwa Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditantang oleh Allah, fa'tu bi suratin min misli. Maka datanglah satu surah yang sama dengan semisal Al-Quran. Ay al-munazzali, artinya adalah yakni al-munazzali, yang diturunkan. Yang diturunkan, al-munazzal, yang diturunkan. Jadi maksudnya adalah Al-Quran yang diturun, wamin, dan adapun min. Wamin dan adapun min lil bayan, faedahnya adalah bermakna menjelaskan. Jadi penjelasan. Jadi arti min ini adalah untuk menjelas. Jadi penjelasan, artinya adalah penjelasan. Sebenarnya di dalam bahasa Arab itu arti min ada beberapa arti, Pak. Di antaranya adalah faedahnya adalah lil bayan. Maknanya ada lil bayan yang artinya menjelaskan sesuatu yang ada di depannya. Kemudian ada juga litab'id, bermakna sebagian. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi, artinya wa min di depan itu adalah bermakna litab'id, sebagian. Ada yang lil bayan seperti ini. Wajtanibur rijsa minal ausan, jauhilah kotoran berupa berhala-berhala. Ada yang bermakna lil ibtida, bermakna mulai, minal masjidil haram. Minnya itu bermakna mulai. Kalau min di sini adalah menjelaskan mim mislihi, fa'tu bi suratin mim mislihi. Jadi menjelaskan sesuatu yang berupa surah di depannya itu. Jadi berupa surah yang di depannya buat semisal itu. Nah, min ini adalah penjelasan. Berupa, biasanya penjelasan itu berupa surah, berupa semisal, serupa. Berarti kalau lil bayan itu bermakna berupa. Nah, kalau di dalam alfiyahnya ba'id wa bayyin wa ibtadi' fil amkina bimin wa qad ta'ti li bad'il amzina. Kemudian ay yakni hiya, adapun surah, huwa adapun surah, hiya adapun surah, misluhu yaitu seumpama Al-Quran, semisal Al-Quran atau seumpama Al-Quran, fil balaghati, di dalam kedalaman maknanya. Fil balaghati, di dalam kedalaman maknanya, kedalaman ibarahnya, kedalaman maknanya. Belawa itu puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Wa husnin nadmi, dan bagus susunannya atau keindahan susunannya. Wa husnin nadmi, dan keindahan susunannya. Jadi isinya Al-Quran, surah-surah itu kan pertama bela Allah, dalam artinya. Sedikit isinya tapi maknanya luas. Nah, ini bela Allah, artinya dalam. Terus wa husni nadmi, susunannya indah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Kan enak. Mim ya. Kayak kalau kita kan belajar untuk fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Ini biasa buat syair seperti itu biasanya. Jadi terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Enak kan, kita enak mendengarnya. Jadi susunannya itu baik, bagus, indah susunannya, sehingga orang yang mendengarkan itu merasa enak. Sampai orang-orang non muslim itu banyak masuk Islam ya gara-gara karena keindahan daripada Al-Quran. Ya hanya orang-orang yang tidak baik-baik saja, minal munafikin, yang merasa tidak nyaman mendengarkan Al-Quran, yang merasa tersakiti. Kenapa? Karena dikuliti oleh Al-Quran tentang sifatnya, tentang bagaimana dia menunjukkan secara zahir. Dia mengatakan Islam tapi ternyata dia munafik, tidak Islam kepada Allah Subhanahu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terus wal ikhbari anil ghaibi, dan memberikan kabar tentang gaib, yang gaib, seperti memberikan kabar tentang surga, memberikan kabar tentang neraka, memberi kabar tentang hari kiamat. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Itu menjelaskan tentang bagaimana orang-orang nanti itu ketika hari kiamat, sampai nanti di pertengahannya itu tentang bagaimana menemukan orang kenikmatan di dalam surga itu. Wujuhun yawmaidin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Jadi tidak pernah melihat sesuatu yang cuma-cuma. Memang di dalamnya itu digambarkan, di dalamnya itu sesuatu kasur kasur-kasur, apa namanya, dipan-dipan yang besar, gelas-gelas. Makanya kita enak dalam Al-Quran itu susunannya, artinya, kedalamannya, mendengarnya saja enak, dan menceritakan tentang yang gaib-gaib. Makanya kita ini harus beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak nampak kepada mata kita itu wajib beriman, walaupun terkadang itu tidak masuk akal kepada kita. Sebenarnya bukan masalah masuk akal atau tidak, tapi karena akal kita yang tidak sampai ke sana kadang. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman, sehingga menyebabkan kita tidak sampai, sehingga mengatakan itu tidak masuk akal. Sebenarnya bukan itu yang tidak masuk akal. Akal kita terlalu kecil untuk dimasukin sesuatu tersebut. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal, bukan berarti salah. Jangan-jangan otak kita yang salah karena tidak pernah diasupi ilmu-ilmu pengetahuan yang menyebabkan Al-Quran, syariat itu tidak masuk akal ke dalam benak kita. Makanya sering saya ketemukan itu ada orang yang Islam kemudian keluar dari keislamannya karena mereka itu menemukan hal-hal yang membuat dia nyaman di agama luar sana. Ternyata setelah saya lihat, ternyata mereka tidak seimbang dalam menyerap informasi yang ada di dalam Islam. Artinya mereka lebih banyak menyerap informasi agama lain ketimbang agama kita. Seharusnya kalau mereka itu lebih banyak menyerap tentang ilmu pengetahuan, lebih dekat lagi dengan
mempelajari Al-Quran, memahaminya lagi sehingga kita kenal Allah secara utuh, insya Allah kita akan menemukan kenikmatan yang luar biasa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika kita itu disebut nama Allah saja kita bergetar hatinya, Pak, karena takut. Apalagi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika Allah itu saja disebut, hati kita, keimanan kita akan bertambah. Itulah seorang muslim, seorang mukmin seharusnya. Kalau panjenengan belum masuk kepada fase itu, maka berarti ada yang salah di dalam memahami panjenengan tentang syariat ini. Artinya harus, kalau fase ini belum muncul, maka harus lebih banyak lagi untuk mencari ilmu-ilmu bagaimana panjenengan bisa lebih kenal lagi tentang Islam, lebih kenal lagi dengan pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wasuratu qit'atun laha, wasuratu adapun surah, qit'atun yaitu sebagian, laha yaitu bagi qit'ah, awalun wa akhirun, adapun awal dan akhir. Jadi surah itu hanya sebagian di dalam Al-Quran, Pak. Surah itu hanya sebagian dalam Al-Quran. Jadi mulai awal sampai akhir itu namanya surah. Qul huwallahu ahad itu awal. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal sampai ayat pertama sampai ayat terakhir itu namanya Tapi kalau ayat 1 itu namanya ayat, 2, 3 itu namanya Tapi kalau yang pertama sampai terakhir itu namanya dalam kesatuan itu disebut dengan surah. Aqalluha adapun paling sedikitnya surah salah ayatin yaitu 3 ayat. Apa? Inna atau Kausar ya? 3 ayat. Al-Kausar. Inna apa ya? Andalan saya. Ya, itu surah paling pendek. Jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditantang siapapun yang tidak beriman, tidak percaya terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, cukup datangkan satu surah, artinya minimal 3 ayat, yang mana isinya di dalamnya itu harus belawah, yang mana isinya di dalamnya susunannya harus baik, yang mana dalam isinya juga menceritakan tentang yang gaib-gaib, yang tidak terlihat, tidak tampak yang mata-mata, tidak tampak mata. Contoh tentang bagaimana sejarah Nabi Musa, bagaimana sejarah tentang Engkotiyah, bagaimana sejarah tentang Nabi Isa, tentang nabi-nabi yang lain, tentang Nabi Adam alaihissalam. Itu kan bagi kita gaib, Pak. Ya kan? Bagi kita nggak jelas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara. Ya kan? Ini kan gaib bagi kita. Ketika bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Adam, nah bahasa kita punya tahu, ini bahasa saya. Adam, aja istrimu tinggal di surga. Boleh engkau makan apa saja, silakanlah. Mau jumpalitan, ini bahasa saya, jangan ini bukan jumpalitan, mau apa loncat-loncatan silakan. Tapi ingat ya, jangan engkau dekati pohon ini. Artinya cerita ini kan gaib bagi kita, Pak. Tapi kan ini adalah banyak buku-buku sejarah yang diceritakan oleh agama-agama sebelum kita. Artinya Al-Quran itu, contohnya lagi tentang kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya itu juga mengambil dari kitab-kitab samawi yang lain, Pak. Contoh-contoh kita itu dalam Islam, Pak. Nabi Muhammad itu bisa diketahui bahwa dia pertama kali, bahwa beliau ini adalah Nabi, ya orang Yahudi. Artinya kitab sebelum kita itu sudah ada tanda-tanda itu. Makanya kita itu tidak boleh kepada kaum-kaum selain kita itu kemudian menghina, dukun juga. Ya, kita dulu ketika Nur Nabi Muhammad SAW ya, ketika ada siapa yang bermimpi itu, bermimpi di rumahnya Nabi Muhammad di Berjanji itu, bermimpi
Di rumahnya Nabi Muhammad itu ada pohon besar, akarnya banyak. Kemudian datang kepada ahli, kan dulu kan kalau mimpi, tafsir mimpi kan dukun, ahli nujum. Nah, kemudian disuruh nikahkan dengan ini, akan ada keturunan yang akan soleh, yang muncul akan besar, tapi harus dinikahkan dengan satunya lagi, yang kemudian nikah dengan Abdullah, nikah dengan Siti Aminah. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mau tidak mau kita memang tidak percaya kepada dukun, tapi nyatanya dukun itu juga yang memberikan wasilah bahwa ternyata kelak akan ada lahir sosok mulia namanya Nabi Muhammad sallallahu. Tapi bukan berarti saya mengajak yakin sama dukun, tidak, bahwa kita itu jangan sampai mencela kepada siapapun, hatta orang itu jelek di hadapan kita. Ya kalau menjelek sampaikan saja bahwa itu tidak benar. Jangan sampai dia dihinakan dengan perbuatannya tidak baik saja. Karena menghina itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sampaikan. Artinya menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. Datangin ke rumahnya bahwa ini tidak baik dan sebagainya. Terus sampai kemana ya? Wad'u syuhada'akum, wad'u, dan ajaklah kalian wad'u, dan ajaklah kalian syuhada'akum. Wad'u, dan ajaklah kalian syuhada'akum, penolong-penolong kalian atau Tuhan-Tuhan kalian. Ai alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Syuhada'akum, penolong kalian atau Tuhan-Tuhan kalian. Ai alihatakum, yakni alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Allati, yang ta'budunaha, yang menyembah siapa kalian, ha, terhadap alihah. Ajak dia buat juga satu surah. Satu surah semisal Al-Quran yang memang isinya komplit, paket spesial. Telur ada, sawi ada, paket spesial kan banyak. Telur. Min dunillahi, dari selain Allah. Min dunillahi, dari selain Allah. Ai ghairihi, yaitu selain Allah. Litu'inakum, agar kalian minta tolong, kum terhadap litu'inakum, agar mereka alihah ini menolong kalian. Jadi minta tolonglah kepada siapa? Tuhan-Tuhan kalian, agar Tuhan-Tuhannya tadi membantu kalian membuat satu surah. In kuntum shadiqin, in kuntum, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Terbenar yang di dalam apa? Fi anna Muhammadan, di dalam sesungguhnya Muhammad, atau di dalam bahwasanya Muhammad. Fi anna Muhammadan, di dalam bahwasanya Muhammad. Fi anna Muhammadan, di dalam bahwasanya Muhammad, atau sesungguhnya Muhammad. Qalahu, berkata siapa Muhammad, hu, terhadap Al-Quran. Qalahu, berkata siapa Muhammad, hu, terhadap Al-Quran, min indi nafsihi, dari sisi dirinya Muhammad. Faf'alu, maka buatlah kalian. Jadi jika kau benar di dalam perkataan kalian bahwa Muhammad inilah yang membuat, bahwa Al-Quran ini merupakan perkataan Muhammad,
Faf'alu, maka buatlah kalian dzalika terhadap Al-Quran. Faf'alu, maka buatlah kalian dzalika terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran itu, jadi semisal Al-Quran itu, fa'innakum, maka sesungguhnya kalian Arabiyuna, yaitu bangsa Arab. Arabiyuna, yaitu bangsa Arab. Fuzaha'u, yang fasih. Yang fasih-fasih. Fasih, kalian itu bangsa Arab yang fasih. Mislahu, sama dengan Muhammad, seumpama dengan Muhammad. Kalian itu kan sama-sama bangsa Arab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu buatlah yang seperti Muhammad. Ya. Kalau memang Al-Quran ini sama persis, kalau kalian menyangka bahwa Al-Quran ini datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin biar nggak malam saya tutup saja satu ayat. Sebenarnya nyambungnya dengan ayat berikutnya ini. Ini tantangan Allah dalam Al-Quran berikutnya ini kan. Fa'illam taf'alu, jika engkau tak mampu berbuat itu, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu. Ini dalam terusannya itu. Insyaallah kita akan lanjutkan ke minggu depan karena ustaznya sudah datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.